Kembali lagi bersama kita. Di video kali ini kita akan mempresentasikan bab 3 nyanyi lagu secara solo atau tunggal. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Najwa Faradila Asyofa, absen 23. Nama saya Nakita Ila Ramadhani, absen 24. Nama saya Valenza Verilia, absen 34. Dan saya Zalma Damayanti, absen 35. A. Jenis penampilan vokal solo atau tunggal. Bernyanyi merupakan aktivitas yang menyenangkan bagi siapa saja yang sedang bahagia, sedih, ataupun dalam keadaan yang tidak menentu. Karena dengan bernyanyi, hati menjadi terwakilkan lewat alunan musik, iringan lagu yang indah. B. Jenis-jenis suara. 1. Warna suara atau timbre. Bunyi atau suara berbeda dikarenakan getaran-getaran yang dihasilkan masing-masing pita suara yang berbeda. Perbedaan ukuran pita suara yang akan menghasilkan frekuensi suara masing-masing. 2. Wilayah nada. Wilayah nada seseorang bisa bertambah dan berkurang sesuai dengan intensitasnya dalam berlatih olah vokal. Yang pertama, wilayah nada suara untuk anak laki-laki dan perempuan mempunyai ketinggian yang sama. Perbedaan akan terjadi ketika anak laki-laki beranjak dewasa. Adanya perubahan wilayah nada berdasarkan perubahan fisik yang dialami, seperti tumbuhnya jakun di leher laki-laki. Batas wilayah nada yang dimiliki: pertama, suara anak-anak tinggi, wilayah nadanya dari C hingga F. Yang kedua, suara anak rendah, wilayah nadanya A hingga D. Yang kedua, suara wanita bagi menjadi pertama, sopran atau suara tinggi wanita, wilayah nadanya dari C hingga A. Yang kedua, mezzosopran atau suara sedang wanita, wilayah nadanya dari A hingga F. Dan tiga, alto atau suara rendah wanita, wilayah nadanya dari F hingga D. Yang ketiga, suara pria yang terbagi menjadi pertama, tenor, yaitu suara tinggi pria, wilayah nadanya dari C hingga A. Kedua, bariton atau suara sedang pria, wilayah nadanya A hingga F. Dan ketiga, bass atau suara rendah pria, wilayah nadanya dari F hingga D. C. Posisi saat bernyanyi. 1. Bersikap bernyanyi yang baik harus diawali dengan sikap bernyanyi yang baik pula. Karena sikap berdiri yang baik ini dapat memaksimalkan tenaga untuk bernyanyi. Berikut cara berdiri yang baik pada saat bernyanyi. Yang pertama, badan tegak dan rileks, kaki dibuka sedikit. Kedua, berat badan bertumpu di kedua kaki dengan seimbang. Yang ketiga, dada dibusungkan tapi tetap rileks. Yang keempat, pandangan lurus ke depan. Yang kelima, posisi tangan rileks di samping kanan dan kiri. 2. Pernapasan diafragma. Di dalam diafragma terdapat otot yang jika terus dilatih dengan olah napas akan menjadi lebih kuat sehingga dapat memperpanjang durasi keluarnya napas kita saat bernyanyi. Otot diafragma ini dapat menjadi sumber tenaga yang besar untuk mencapai nada tinggi dan menambah tenaga. Selain itu, tenggorokan kita tidak akan terasa sakit dan mudah lelah. 3. Resonansi dalam bernyanyi. Seseorang harus dapat mengemakkan suara dengan cara menempatkan sumber suara agar suara lebih keras pada saat dikeluarkan dan sampai kepada pendengar. Proses mengemakkan suara ini disebut dengan resonansi. Resonansi terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, resonansi dada. Memantulkan sumber bunyi pada bagian dada akan menghasilkan suara rendah. Hendaklah menggunakan resonansi dada agar nada rendah dapat dicapai dengan tepat dan halus. Yang kedua, resonansi hidung. Memantulkan sumber bunyi pada bagian wajah seputar hidung, yaitu meliputi hidung, rahang mulut, sampai ke pipi, akan menghasilkan suara sedang halus. Selain itu juga, kerja tenggorokan tidak terlalu berat dan tidak mudah lelah. Suara yang dihasilkan pun akan terdengar lebih bening dan bersih. 3. Resonansi kepala. Memantulkan sumber bunyi pada bagian kepala akan menghasilkan suara tinggi dan halus. 4. Artikulasi dan gerak mulut. Bernyanyi yang baik tidak bisa terlepas dari pengucapan kata-kata yang ada pada lirik lagu dengan jelas. 5. Parasering atau pengkalimatan merupakan teknik vokal yang mengatur tentang pengelompokan kalimat di mana vokalis dapat mengambil napas pada setiap jeda antar kalimat. 6. Ekspresi atau mimik dan gestur. Pada saat bernyanyi, hendaknya memberikan ekspresi sesuai dengan tema lagu.
Dengan begitu, makna lagu akan lebih mudah diterima oleh pendengar. Latihan improvisasi lagu secara solo atau tunggal. Improvisasi adalah melakukan sesuatu tanpa persiapan. Dalam bernyanyi merupakan pengembangan ornamentasi pada sebuah lagu dengan tujuan agar lagu tidak membosankan dan lebih menarik. Improvisasi ini tidak dilakukan pada semua bagian lagu. 1. Ritmis. Perubahan dalam irama lagu, misalnya lagu yang diciptakan dalam irama pop divariasikan dengan cara dibawakan dengan iringan irama jazz atau dangdut. 2. Melodis. Biasanya berupa penambahan nada dengan jarak nada yang berdekatan. 3. Dinamika. Perubahan bunyi keras dan lembut pada bagian lagu sesuai dengan pesan yang akan disampaikan. Cukup sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Tutup.